Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. ASH, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mangkir dari panggilan penyidik. Dari dugaan puluhan korban, polisi mencatat 5 korban telah melapor. Ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap anak pada 26 April, pengasuh pondok pesantren di Pati ini mangkir dalam pemeriksaan tersangka. Tersangka sebelumnya juga tidak hadir dengan alasan sakit hingga kembali dijadwalkan pada hari ini. Meski tersangka tidak hadir, Saudara, polisi tetap melanjutkan proses penyidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk korban dan juga kuasa hukum tersangka. Hingga saat ini, 5 korban telah melapor ke polisi. Polisi juga membuka ruang untuk korban lain melapor. Kekerasan seksual terhadap sejumlah santri ini, Saudara, terjadi sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 dengan modus mendoktrin para korban. Sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024. Mulai dari awal pelaporan sampai dengan saat ini, untuk korban ada 5. Dari 5 tersebut 3 mencabut keterangannya. Pencabutan laporan itu tidak menghentikan penyidikan. Modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni torikot. Murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan mencabut izin operasional pondok pesantren buntut kasus kekerasan seksual. Kepala Bidang Pendidikan Dinia Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menyatakan pondok pesantren sudah tidak diperkenankan menerima santri pada tahun ajaran 2026-2027. Tidak hanya itu, Saudara, tersangka telah dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan dan izin operasional Ponpes pun terancam dicabut permanen. Sementara itu, Saudara, ada 252 santri dan juga tenaga pendidik akan dipindahkan ke madrasah atau sekolah binaan Kementerian Agama dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Itu sebagai pendiri pondok pesantren, maka dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan pondok pesantren itu. Yang ketiga, jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh yayasan pondok pesantren itu, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren atau daftar tanda pondok pesantren itu dicabut secara permanen. Warga menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santriwati. Warga menuntut terduga pelaku ditahan lantaran polisi telah menetapkan sebagai tersangka. Warga kesal dengan lambatnya proses hukum tersangka dan menduga ada intimidasi terhadap korban. Dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Menindaklanjuti kasus ini, yayasan sudah menonaktifkan pengasuh pesantren sejak mencuatnya kasus. Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus pada polisi. Sementara tersangka sudah 3 bulan tidak berada di pondok dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Sudah tidak termasuk anggota yayasan, semua sudah saya ganti. Saya nonaktifkan kemarin, ya. Sudah saya aktifkan semua, lainnya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Ini saya minta hanya hukum nanti yang berbicara. Saya mendukung sekali. Sementara itu, Kemenak Pati dan Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama mengeluarkan 3 rekomendasi, diantaranya penutupan aktivitas pesantren. Menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Kemudian yang kedua,
opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen. 5 korban telah melaporkan peristiwa kekerasan seksual sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 yang terjadi di pondok pesantren di Pati. Selama pembukuan aktivitas di pondok pesantren, seluruh santri dipindahkan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Ihwan Miftahuddin, Pati, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren di Pati berinisial ASH telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun keberadaannya diduga tidak diketahui. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus? Kita bahas bersama Wakasat Reskrim Polresta Pati, Ajun Komisaris Polisi Iswantoro. Selamat petang Pak Iswantoro. Selamat petang Mbak Sidi. Terima Pak kasih. Iswantoro, saya mau pastikan dulu jumlah korban dari hasil penyidikan diketahui berapa Pak? Untuk saat ini yang menjadi korban adalah satu anak. Dan yang melapor ada berapa orang? Yang melapor saat ini baru satu anak. Berarti kalau informasi di media sosial yang ramai sampai puluhan itu sudah bisa dikonfirmasi atau belum Pak? Saat ini untuk yang informasi sebanyak apa yang sudah beredar itu saat ini mungkin tidak benar, karena saat ini yang baru melakukan laporan adalah satu dari bapak korban, yaitu bapak saudara anak korban. Kalau yang sebelumnya sempat ada juga menyatakan ada 5 korban yang melapor, itu apa Pak? Bedakah kasusnya atau gimana? Untuk yang 5 korban itu hanya sebatas saksi, hanya sebatas saksi ya. Berarti, tapi kalau dari polisi masih membuka kemungkinan ada korban lain yang tidak melapor, Pak? Bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban-korban lain. Nah, bagaimana dari polisi mendorong untuk orang-orang yang mungkin tidak melapor atau tidak berani melapor untuk bisa mengadu ke polisi? Kalau dari pihak kepolisian, apabila mungkin dari keluarga ataupun keluarga korban yang ingin melaporkan atas kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di pondok tersebut, dari pihak kepolisian siap untuk menerima laporan dari para korban. Tapi menyiapkan pendampingan juga kah Pak agar mereka juga bisa lebih berani? Betul. Oke, Pak, pendiri tersangka ini kan mangkir dari pemeriksaan, akan dijemput paksa. Keberadaannya sudah diketahui? Saat ini baru mencari keberadaan pelaku. Kemudian yang kedua ini sudah mengirimkan untuk panggilan yang kedua. Artinya tidak dijemput paksa, Pak? Dijemput paksa. Rencana tetap kita lakukan jemput paksa karena untuk panggilan yang pertama memang tidak hadir tanpa keterangan. Oke, tapi berarti memastikan lagi lokasi sudah diketahui dan akan segera dijemput? Kalau untuk lokasi masih dalam proses pencarian kita dari pihak kepolisian. Oke, tapi kalau gitu alasan setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung ditahan saat itu apa Pak? Kan kasusnya diduga sudah 4 tahun. Untuk selama ini dalam pemanggilan selalu kooperatif. Pada saat pemanggilan selalu hadir. Kemarin juga ada demonstrasi yang jadi tuntutannya adalah mereka mempermasalahkan tersangka yang tidak dilakukan penahanan. Dari polisi gimana Pak? Apa sebenarnya jadi kesulitan tidak melakukan penahanan apa Pak? Pada saat itu memang tidak ada di tempat. Oke. Dan ini kan kasusnya juga sudah dilaporkan dari 2024 Pak. Apa yang membuat kasus ini terkesan lama progresnya Pak? Banyak para saksi ini yang mencabut laporannya, mencabut kesaksiannya, mencabut keterangannya. Ada tiga saksi yang mencabut keterangannya. Alasannya? Alasannya kalau dari orang tua para saksi ini demi keamanan anak, untuk masa depan anak. Kalau tapi dengan adanya pencabutan laporan ini polisi
apakah juga tetap menindaklanjuti Pak? Apakah jangan-jangan ada intimidasi atau dugaan-dugaan lain? Tetap kita mencari saksi-saksi lain untuk yang bisa memberikan keterangan kepada kami, seperti itu. Tapi kalau polisi menemukan adanya dugaan intimidasi tidak Pak kepada korban yang melakukan pencabutan laporan? Saat ini belum ada. Berarti sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa juga? Untuk saat ini yang sudah diperiksa ada 14 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta Pati. 14 saksi sejak 2024? Siap. Kalau begitu bagaimana, ini kan kasus melibatkan siswa Pak, bagaimana polisi bisa meyakinkan publik kalau kasus ini akan dilakukan secara cepat dan transparan Pak? Untuk saat ini kan sudah dilakukan penetapan tersangka, kemudian sudah dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan pemanggilan kedua. Kalau memang dari proses pemanggilan ini tidak hadir, kita ada upaya hukum lain untuk yang terkait dengan langkah-langkah penyidik nanti di lapangan, seperti itu. Pemanggilan selanjutnya kapan Pak? Untuk pemanggilan hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 7 Mei berarti ya Pak? Siap. Untuk pemanggilannya kedua hari Kamis tanggal 7 ya. Berarti bisa dipastikan kalau misalnya tanggal 7 tidak hadir atau kembali mangkir, jemput paksa akan dilakukan, memastikan sekali lagi Pak? Siap, tetap kita lakukan untuk penjemputan paksa. Oke Pak, tapi polisi juga membuka kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lainkah Pak? Saat ini tidak ada. Tidak. Kalau olah TKP yang dilakukan oleh polisi, penyidikan sudah dilakukan oleh polisi selain memeriksa saksi, apalagi Pak? Sudah selain olah TKP, kemudian nyita barang bukti, sudah kita lakukan. Baik. AKP Iswantoro, Wakasat Reskrim Polresta Pati sudah berbagi bersama kami. Update-nya kami tunggu ya Pak.